Kembali lagi bersama channel Doyusimi. Kali ini saya akan membagikan cerita yang begitu mengerikan pada masa lampau di benua Eropa pada abad ke-14. Mungkin ini wabah yang menyerang 2/3 populasi manusia di Eropa. Maut hitam, disebut juga wabah hitam atau Black Death, adalah suatu pandemi hebat yang pertama kali melanda Eropa pada pertengahan hingga akhir abad ke-14 dan membunuh 1/3 hingga 2/3 populasi di benua Eropa pada kala itu. Pada saat yang hampir bersamaan, terjadi pula epidemi pada sebagian besar Asia dan Timur Tengah yang menunjukkan bahwa peristiwa di Eropa sebenarnya merupakan bagian dari pandemi multiregional. Jika termasuk Timur Tengah, India, dan Tiongkok, maut hitam telah merenggut sedikitnya 75 juta nyawa pada waktu itu. Penyakit yang sama diduga kembali melanda Eropa pada setiap generasi, dengan perbedaan intensitas dan tingkat fasilitas yang berbeda. Hingga abad 1700, maut hitam atau wabah hitam menimbulkan akibat drastis terhadap populasi Eropa serta mengubah struktur sosial Eropa. Wabah ini mengakibatkan perburuan dan pembunuhan terhadap kaum minoritas seperti Yahudi, pendatang, pengemis, serta penderita lepra. Ketidakpastian untuk tetap bertahan hidup menciptakan suatu kecenderungan yang tak sehat pada masyarakat untuk hidup hanya untuk hari ini. Selama ribuan tahun tidak ada penyakit epidemi seperti ini. Namun ketika orang-orang mulai tinggal di kota, infeksi bisa menyebar dengan lebih mudah. Ketika pedagang dan tentara melakukan perjalanan ke kota, mereka membawa bakteri dan virus bersama mereka dan menyebarkan infeksi ke populasi baru. Anak-anak dalam bahaya terbesar karena hingga abad ke-19 50% anak meninggal sebelum usia 5 tahun. Mengenai asal dari wabah ini, salah satu teori yang paling tua adalah bahwa maut hitam berasal dari dataran stepa di Asia Tengah. Dari daerah ini menyebar menuju Eropa melalui jalur sutra, dibawa oleh tentara dan pedagang Mongol. Wabah ini menyebar di Asia dan merebak di provinsi Hubei, Cina. Kok Cina lagi? Pada tahun 1334, maut hitam di Eropa pertama kali dilaporkan berada di kota Java yang berada di Crimea pada tahun 1347. Cara penyebarannya pun wabah ini sangat unik. Wabah penyakit ini muncul melalui 3 varian penularan. Paling umum merupakan varian pes berasal dari pembangkangan kelenjar getah bening yang muncul di leher korban, ketiak ataupun pangkal paha. Penyakit ini tumbuh dengan berbagai ukuran, dimulai dari sebesar telur hingga sebesar apel. Meskipun beberapa orang selamat dari penderitaan, wabah penyakit ini biasanya hanya memberikan harapan hidup 1 minggu pada korban. Penyebaran wabah pes bermula dari serangga, umumnya kutu yang terinfeksi melalui kontak langsung dengan hewan pengerat. Terdapat sekitar 170.000 penduduk di Jerman dan angka ini berkurang hampir 40.000 pada tahun 1450. Pada tahun 1348, wabah ini menyebar dengan sangat cepat sebelum para dokter atau pemerintah dapat mengetahui asal wabah tersebut. Populasi Eropa telah berkurang sepertiganya. Pada kota yang padat, sangat umum ketika setengah populasi Eropa telah berkurang sepertiganya. Pada kota yang padat, sangat umum ketika setengah penduduknya meninggal karena wabah. Orang Eropa yang tinggal di daerah yang terisolasi tidak mengalami kerugian separah yang di kota. Salah satu pihak yang tingkat kematiannya juga tinggi adalah rahib dan biarawan. Orang yang selamat dari maut hitam mengalami masa perbaikan kesehatan dan berumur panjang, di mana rata-rata tutup usia berkisar 70 hingga 80 tahun dibanding orang yang hidup
sebelum wabah melanda. Kondisi fisik membantu kelangsungan hidup pasca maut hitam, di mana kesehatan tidak selalu sama tetapi menjelaskan kondisi daya tahan tubuh bertahan dalam melawan wabah penyakit yang berulang. Secara langsung maupun tidak langsung, wabah maut hitam sangat kuat membentuk pola kematian berkelanjutan selama beberapa generasi setelah berakhirnya epidemi di Eropa ini. Kehilangan norma dan sosialisasi masyarakat yang terkena wabah penyakit di Eropa pada abad ke-14 ini, masing-masing warga yang lain hampir tidak ada tetangga yang saling berhubungan. Loh, kok persis? Saudara tidak pernah menghubungi atau hampir tidak pernah mengunjungi satu sama lain. Wabah penyakit ini lebih buruk dan luar biasa hingga menyebabkan ayah dan ibu menolak untuk menjenguk anak-anak mereka yang terjangkit wabah ini. Seolah-olah mereka tidak memiliki anak. Banyak pria dan wanita jatuh sakit dibiarkan tanpa perawatan apapun kecuali dari rasa sosial teman. Meskipun banyak yang mencoba membayar dengan upah tinggi tetapi tidak memiliki banyak kesempatan memperolehnya. Nasib yang sangat menyedihkan menimpa kalangan kelas bawah dan sebagian besar kelas menengah. Kebanyakan dari mereka tetap tinggal di rumah. Harapan keselamatan ribuan orang jatuh sakit. Mereka tidak mendapatkan perawatan dan perhatian. Hampir semua penderita wabah penyakit meninggal. Banyak yang mengakhiri hidup di jalan-jalan malam hari dan siang hari, meninggal di rumah-rumah mereka yang diketahui mati karena tetangga mencium bau mayat membusuk. Mereka yang lebih peduli tergerak oleh amal agama akan menyingkirkan mayat-mayat yang membusuk. Penyebaran Black Death merupakan perang biologis untuk pertama kalinya. Penyebaran wabah itu bukanlah suatu kecelakaan dan bukan Tuhan yang melakukan. Wabah ada karena manusia yang menciptakannya, dan itu dimulai dengan aksi perang biologis.